Iya, Kenapa tertarik sama Kak Ola gitu? Bukan Kak Ola. Oh iya salah ya. Kak Olanya. Sama Komedia kenapa? Ya karena tadi itu dari hati nurani ya gitu. Jadi ya udah coba dulu tadinya. Buat anak datang coba-coba. Ini Kopedia sendiri dalam perjalanannya tentu banyak trouble nggak, hambatan gitu. Selain anggota. Kalau anggota nanti jadi curhat ya. Selain anggota maksudnya gini, hambatan misalnya ketika membantu tiba-tiba ditolak. Kamu tuh siapa? Sih misalnya gitu ya. Ada penolakan gitu nggak sih? Alhamdulillah sih sejauh ini tidak ada. Alhamdulillah gitu ya Kak Ihan. Diterima semua. Alhamdulillah ya. Justru masyarakat yang tahu kita gitu pas kita terjun ke lapangan gitu sangat terjun langsung ya. Sangat respon positif banget gitu kan untuk kita gitu, kegiatan kita gitu. Alhamdulillah ya, jadi diterima. Jadi kalau punya sesuatu yang baik, insya Allah pasti akan mempermudah ya langkah kita ya. Amin. Kemudian kalau di total ya mungkin ya banyakan mana nih, di daerah mana? Cilegon sendiri, Serang sendiri atau mana? Kayaknya kalau di total sih lebih banyak Serang ya. Serang. Ya, Serang terus lebih mendekatnya ke Ploksok gitu, ke kampung-kampung gitu. Mana sasaran tuh yang paling banyak biasa di kecamatan apa di kota? Di kecamatan biasanya. Kecamatan. Gitu. Kalau kota, Serang kota kan sejauh ini kita juga kurang gitu ya kalau di kota gitu. Justru kita di kabupaten, ya benar di kabupaten, kecamatan. Lebih ininya ke ya kalau di kampung-kampung kan masih banyak yang ini ya gitu, lansianya gitu. Masih yang memang produktif juga gitu mereka. Ada yang masih jualan gitu kan. Ada yang masih membuat prakarya gitu kan. Yang paling miris apa? Dari sekian lansia itu yang ibaratnya membuat hati tuh tersayat-sayat gitu tuh. Apa ya? Coba masing-masing harus beda lah, jangan. Saya kayaknya harus dipikir cari-cari apa ya. Justru mau contekan ini. Enggak boleh. Lagi nginget-nginget nih. Ya, sekarang belajar mengingat, ayo coba. Kok maksa amat? Apa ya? Saya dulu lah. Ya udah. Kalau saya sih Nenek Rumini ya. Itu di Tanara. Oke, jadi itu? si nenek ini seorang pemulung yang menghidupi anak-anaknya. Anaknya satu, menghidupi anaknya satu ya Bebe kalau anaknya satu, cucunya dua. Terus si anaknya ini ditinggal sama suaminya. Jadi yang menanggung anak, ditinggalkan begitu saja. Jadi yang menanggung si anak ini neneknya ini dari hasil pulungannya itu. Terus si nenek ini juga tidak punya tempat tinggal. Jadi cuman hanya tinggal di galangan sawah. Kalau di Tanar itu ada sawah ya. Terus ada galangan yang agak lumayan jalan sawah, cuman jalan sawah. Si nenek itu buat saung di situ. Apa ya disebutnya? Pematang gitu ya. Pematang sawah ya disebutnya ya, kalau jadi numpang di galangan sawah yang punya orang itu. Total berapa anggota keluarga itu teh? 4. Waktu itu kita pas kesana action 4 orang. Nenek, anaknya sama 2 cucunya itu. Kerja sama pemerintah nggak? Dan dulu juga itu Nenek Rumini itu memang keadaan rumahnya sangat miris sekali. Karena memang kita tuh Kopedia sebenarnya memberikan bantuan itu targetnya lebih mendominasi ke sembako dan santunan ya Kak Ihan. Tapi jika memang kita melihat keadaan rumah target yang memang sangat miris dan perlu sangat dibantu gitu, ya bismillah gitu, kita waktu itu memang kita dari relawan tuh kita nggak punya apa-apa gitu ya, maksudnya bukan orang yang mampu, bukan orang yang punya harta banyak gitu. Kita juga sama gitu, cari donasinya dulu tuh sampai sekarang pun kita masih via sosmed gitu kan, share player, open donasi gitu. Ya gimana para dermawan relawan gitu yang ingin membantu gitu terketuk hatinya gitu kan, kita kasih caption gitu kan.
ya sejauh itu gitu, ada yang transfer atau memberikan bantuan sembako gitu. Nah karena dulu di target nenek Rumini ini sangat memprihatinkan, miris banget gitu, rumahnya udah mau roboh gitu ya, di tengah sawah ya, juga. kita sampai berpikir gitu kan, sampai kepikiran terus gitu kan, sampai gimana nih caranya gitu, kita udah ngasih bantuan seperti ini, kayaknya belum ini banget gitu, kayaknya masih sakit gitu hati kita tuh, nyesek rasanya gitu ya, ya nyesek banget gitu ngelihat keadaannya, apalagi sampai ingat pas lagi musim hujan gitu kan. Akhirnya ayo kita rembukan gitu bareng-bareng ya relawan nih gitu. Gimana kalau kita coba bedah rumah, ya udahlah gitu, Bismillah aja. Kita nggak punya modal waktu itu Kaihan, bener-bener nggak punya modal. Tapi karena kitanya punya keyakinan, kita masih punya Allah gitu ya. Allah kasih Allah jalan. yang maha kaya gitu. Allah kasih jalan. Yang penting kitanya niat tulus, kita mau siap gitu kan. Bismillah gitu, ya udah gitu, kita serahin sama Allah semuanya gitu. Yang penting kita berusaha gitu kan. Akhirnya kita waktu itu Bismillah, kita open donasi gitu. Open donasi kita mengandalkan hanya via sosmed via sosmed saat itu, sama ya teman gitu kan, ke teman gitu kan, untuk ngajakin donasi gitu. Ya alhamdulillah gitu, dari situ alhamdulillah Allah berikan kemudahan gitu untuk kita untuk kita membangunkan sebuah rumah gitu untuk nenek. Alhamdulillah. Nah kalau Teteh sendiri ceritanya apa? Kalau saya ada 2 sih gitu, yang paling miris juga. Satu aja lah. Satu ya. Dia gak kebagian. Takutnya Gak kebagian sama. nih. Takutnya sama. Bagi satu Ya, loh. Itu di Nenek Kastina. Ini beliau juga target lansia. Beliau usianya itu lahirnya sejak zaman Belanda ya, masih zaman Belanda. Jadi pas kita kesana tuh beliau nyeritain masa perjuangan. Ya, beliau itu profesinya ini pedagang abu gosok ya. Oh, masih ada tuh ya? Iya. Masih ada tuh. Iya, abu gosok kan ya, ada namanya kan abu gosok. Iya. Masih ada gitu. Walaupun sampai sekarang tuh banyak orang yang udah nggak pakai ya kayak, karena kan udah zamannya pindah ke Mama Lem gitu, atau apa namanya tuh Sunlight. Iya, kalau itu kan maksudnya, tapi beliau tuh masih semangat banget gitu dulu tuh. Itu beliau juga miris gitu tempat tinggalnya. Beliau juga tinggalnya jauh dari tetangga, terpencil juga, tinggalnya di sawah, di tengah sawah juga itu. Dan beliau nggak punya sanitasi air yang cukup memadai gitu kan. Hanya ngandelin airnya tuh yang dari, kalau orang-orang ini manggilnya got gitu, air dari got yang sawah itu, solokan gitu. Jadi buat sehari-hari gosok gigi, mandi gitu ya. Gosok gigi, mandi, segala macam aktivitasnya lah gitu tuh di situ. Dan beliau itu hidupnya bersama anaknya. Anaknya laki-laki yang usia berapa saat itu ya, pas kita cover itu usia 13 tahun lah kalau nggak salah. Masih bocah gitu, cuman nggak sekolah gitu saat itu, karena memang mungkin terbentur biaya juga, karena nenek juga gitu. Tapi nenek tuh salutnya tuh semangatnya gitu tuh, semangat, murah senyum. Pas kita ke situ aja gitu, bukannya kita yang memberi motivasi gitu, tapi nenek tersebut yang ngasih motivasi ke kita gitu kan, ngasih nasihat gitu tuh. Ya orangnya ceria banget gitu, tapi di balik kecerianya tuh kita tuh sangat masya Allah gitu kan. Nenek nih gitu hidup sendiri, yaitu buat mencukupi kehidupannya gitu. Itu pun jalan gitu untuk menjajakan dagangannya. Jalan dari kampung ke kampung untuk menjajakan dagangannya itu. Dan itu nggak seberapa gitu hasil yang didapat. Keuntungannya berapa ya? Kalau Teteh gimana Teh pengalamannya? Ini makin sedih aja saya. Nanti nangis. Gimana Teh? Iya. Jadi pengalamannya? Kalau saya sih yang karena itu saya jauh ya, jadi jarang ikut action target. Paling sekali 2 kali, itu juga udah lama jadi udah rada lupa. Siapa? Udah cerita nggak apa-apa ya? Nenek Samiyah nih, ya kalau nggak salah ada kan di sana yang di Merak ya, yang mau ke Merak ya, yang deket itu yang mau ke Merak, yang Batak. Ikut nggak? Iya, ikut nggak ikut kan? Ikut kalau yang waktu pas yang ngegendong-gendong Batak. Itu juga sama. Sedih ya? Dia apa ya? Kuli Batak. Angkut bata gitu. Nah teman-teman ya, syukuri apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan jangan lupa berbagi.
Besar kecilnya nggak harus besar, tapi syukur-syukur kalau besar mah. Jadi apapun yang teman-teman miliki, selama itu halal, ayo share, bagi. Ya, karena memang masih banyak di luaran sana orang-orang yang mohon maaf sekali jauh dari kata layak ya hidupnya. Kita mah masih bersyukur, jadi makanya aduh, buang keluhanmu, asik. Jangan banyak mengeluh deh. Aduh, kalau mengeluh seharusnya kita malu sama nenek-nenek tadi. Nenek Rumini, terus sama nenek apa? Kastina. Malu deh sama nenek-nenek kita yang masih seger buger gini, yang milenial. Dikit-dikit, aduh aku galau. Please jangan baperan ya. Oke. Kesan-kesan terakhir deh. Ditutup acara ini. Apa yang pengen disampaikan buat teman Kak Ihan? Ini nama programnya teman Kak Ihan. Ya. Teman Kak Ihan. Apa yang mau disampaikan buat teman Kak Ihan? Ya, kalau kuat lah. Oke, kalau dari saya pribadi sih jangan pernah malu untuk berbagi. Sebesar apapun dan sekecil apapun, insya Allah itu pasti bermanfaat gitu. Dan kita belajar bersyukur, mensyukuri apa yang udah ada, yang udah kita miliki. Ya, sejauh itu. Teh, silakan. Jangan sama Teh. Saya marahin lagi. Galak lah ini dia. Galak amat saya. Kak Ihan galak loh. Bercanda. Kalau menurut Yana, lakukan hal yang positif, yang bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Karena sebaik-baik manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Benar. Teman-teman ya. Terakhir Teh. Tutup aja ya. Ayo. Pecah. Ya, kalau dari saya sih, meskipun kita nggak bisa bantu apa-apa gitu ya, tapi sikap peduli kita harus tetap ada, dan mudah-mudahan itu juga awal dari keinginan kita untuk menolong sesama. Nah, itu aja. Tanamkan rasa kepedulian minimal ya. Untuk sesama. Kalaupun teman-teman belum bisa membantu, ya Allah kasih ya, doain gitu. Ya, doain aja minimal. Kalau belum sanggup membantu ya, atau enggak share ya. Share nih, tolong dibantu ini, Bu ini. Itu bisa jadi jalan juga kan kebaikan ya. Terima kasih Kopedia. Maaf diganggu ya. Direpotin jauh-jauh sedang kesini. Alhamdulillah senang sekali ya. Teman Kak Ihan, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari Kopedia ya. Komunitas apa tadi? Peduli duafa dan lansia. Peduli duafa dan lansia, panjang banget ya. Pusing ngapalannya. Makanya disingkat Kopedia. Oke ya. Semoga pertemuan ini benar-benar menambah keimanan kita, menambah rasa syukur kita, agar kita lebih mensyukuri nikmat yang Allah beri. Amin. Sekian dari Kak Ihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.